Allahumma qahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana wa amwalana minar riba. Wa sallallahu wasallam alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada slot yang kedua. Alhamdulillah, Fadil Syekh Rahmuddin pun sudah bersama dengan kita. Dan di untuk mengetahui semua, Fadil Syekh baru sampai pagi tadi, dia agak keletihan sikit. Jadi insya-Allah, walau bagaimanapun kehadiran Fadil Syekh bersama kita amat dianjurkan. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah Syekh akan membincangkan hari ini insyaAllah kitab Bekalan dan Perhiasan Akhirat Wanita, insyaAllah, yang mana yang telah diedarkan. Mungkin buku ni kita dah pernah bincang di Masjid Bandar Baru. Jadi siapa yang nak beli, mungkin boleh beli bukan ni. Ataupun siapa yang ada kitab nak beli bagi hadiah ribu, tak apa. Yang sebelah Pak Nek pun ni mungkin tak bisa beli ya. InsyaAllah. Jadi
tanpa melengahkan masa, insyaallah menyerahkan majlis ini kepada Fadil Syekh Rahimuddin. Asal-asal semua kena bakar ke? Ya, Rahimuddin. Alhamdulillah, insyaallah. Baik. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Yang saya hormati asatiduna min vaksin, para muslimin dan muslimat, tua dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Al-Fakir berada di Kampung Parit Nibong. Perjalanan daripada Kelantan semalam, dari malam baru sampai subuh tadi. Di tangan kita masing-masing ada kitab tajuk yang insyaallah akan kita bincangkan pada pagi hari ini, yaitu bekalan dan perhiasan, ya, akhirat bagi wanita. Sebetulnya ini kitab ini untuk muslimat saja. Jadi musliminnya tak boleh ikut ngaji. Jadi musliminnya kena kita keluarkanlah. Karena kita akan buka rahasia wanita yang laki-laki tak boleh tahu. Gimana? Kita biar muslimin di sini atau kita suruh keluar? Biar. Tahu pun rahasia perempuan. Oh, kena istri ya? Pada istri, boleh pada istri. Balik istri atau kena istri. Karena perempuan sekalian, lelaki itu takut kepada perempuan. Betul? Tanya lelaki, mesti jawab iya. Kalau lelaki tak takut kepada perempuan, bukan laki-laki namanya. Pondan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam mukadimah itu ada sebuah hadis yang Al-Fakir kutip hadis tersebut dari Sahih Muslim. Dari hadis inilah kemudian Al-Fakir kembangkan menjadi sebuah buku kecil ini. Hadis itu kita boleh lihat sama-sama hadis itu. Di muka pertama satu. An Aisyah radhiyallahu anha qala li Rasulullah ada harakat yang diperbaiki, boleh perbaiki. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah
alaiki bitaqwallahi azza wa jalla warifqi, bukan warrafqi itu, warifqi. Fa inna rifqa lam yaku fi syai'in qad illa zana wa lam yanza min syai'in qad illa syana, bukan syani. Ya, diperbaiki hakatnya. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu an berkata, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, bertakwalah engkau kepada Allah. Itu alaiki bitaqwallah, bertakwalah engkau kepada Allah, warifqi, dan berlemah lembutlah. Karena sesungguhnya kelembutan jika terdapat pada sesuatu, maka akan menjadi hiasan indah. Dan jika kelembutan terlepas dari sesuatu, maka akan menjadi aib yang buruk. Bukan menjadi perhiasan yang indah, maka sebaliknya. Maka seolah-olah di sini Nabi SAW berpesan kepada istrinya dua hal, takwa dan kelembutan. Kita tahu di Al-Quran bahwa takwa adalah sebagai bekalan. Fa inna zada khairut taqwa. Fa inna khairu zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekalan adalah takwa, dan sebaik-baiknya hiasan adalah kelembutan. Maka inilah tajuk di buku ini akhirnya menjadi bekalan adalah takwa dan perhiasan adalah kelembutan. Dan itu terdapat dalam hadis ini, dua-dua itu. Tepatnya adalah pesanan Nabi kepada istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena takwa kelembutan ini modal bagi wanita untuk meraih, untuk memperoleh segala kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan dua sifat ini menunjukkan bahwa emosi dan rohani wanita sehat. Kalau boleh kita katakan bahwa ada seorang ulama yang berkata, ibadah wanita yang tertinggi adalah bagaimana mengendalikan atau mengimbangi emosi dengan akal iman, akal budi. Karena wanita hidup, artinya manusia yang diberikan oleh Allah memiliki emosional yang berlebih dominan daripada lelaki. Dan ini bukan suatu celah, bukan suatu kekurangan, justru itu satu kelebihan. Bahkan itulah yang dinamakan wanita. Kalau wanita tidak punya atau tidak memiliki emosional yang besar, tidak mungkin menjadi ibu.
kami lelaki membayangkan bayi yang dilahirkan dari rahim ibu merah-merah itu. Kalau merah-merah itu diserah kepada lelaki, mungkin selepas 3 bulan ada telinganya yang copot, jari-jarinya yang putus. Tapi seorang ibu begitu telaten, teliti, menunggui, merawat, sabar, karena emosional tadi. Saya baru punya anak 6. Ya, baru. Dari anak pertama hingga anak terakhir, ketika saya menghadapi baby yang kecil-kecil itu, merah-merah itu, malam-malam menangis, bukannya saya mendatangi baby itu, malah saya kaki saya menendang pintu agar saya tak mendengar suara tangisan, supaya pintunya tertutup. Akhirnya saya tak berdosa karena tak mendengar. Itu lelaki. Tapi ibu bangun, padahal barusan saja tertidur, dah bangun lagi. Kalau dia teriak suaminya, bang, suaminya tak bangun, dia bangun sendiri. Hatta kalaupun perempuan itu sambil marah-marah, tetap saja dia melayani. Abang ini tidur saja, saya letih pun, tapi tetap saja. Karena dominasi emosional. Menyusui, hamil. Laki-laki tak tahan bawa perut 9 bulan besar-besar itu. Nah, tapi perempuan, Allah, itu satu anugerah yang besar. Perempuan dibagi oleh Allah emosional itu. Kalau laki, akal saja. Dominasi emosional sangat kecil. Salah satu kelebihan perempuan dengan emosionalnya, jika marah pun kuat sangat. Jika sudah, kalau bahasa Indonesia kata ngomel, tahu ngomel? Membebek. Oh, 2 hari pun tak berhenti. Ya. Lelaki tak mampu tuh. 1 jam saja sudah pecah kepalanya mendengar bebel. Tapi perempuan karena memang kecerdasan, ketajaman akal itu kalah dengan emosi. Jadi tak sempat memandang sesuatu dengan akal. Emosi belaka. Nah, oleh karena itulah, bagaimana agar emosi itu digunakan kepada yang benar, yang seimbang, yaitu dengan takwa. Maka takwa adalah kekuatan akal dan iman. Maka emosi perempuan jika diimbangi oleh takwa, maka akan lahir kelembutan. Kelembutan ini akhlak, bukan lembek, tapi lembut. Lain lembek dengan lembut. Oleh sebab itu Nabi berpesan kepada istrinya, alaiki bitaqwallahi warifq. Takwa dulu sebagai pengimbang emosional. Karena kalau tidak diimbangi dengan akal dan takwa, maka tadi emosinya itu, perempuan tak tahan menunggu sesuatu yang tidak jelas, karena tidak dengan logika, dengan emosi.
Tengok suaminya tak kerja sudah marah-marah tiap hari. Padahal baru kehilangan pekerjaan 2 hari. Sebelumnya 10 tahun selalu ada. Baru 2 hari tidak ada, yang 10 tahun hilang maknanya. Karena tertutup oleh emosional. Maka jika seorang perempuan mampu mengimbangi emosionalnya dengan akal budinya, yaitu iman, maka keluar dari keseimbangan itu adalah sebuah kelembutan. Maka inilah rahasia pesan Nabi dalam hadis ini. Seolah-olah hadis ini ingin menyatakan bahwa ibadah tertinggi bagi perempuan, bagaimana mengimbangi emosional itu dengan iman, takwa, akal. Sehingga dia boleh meraih kebahagiaan bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia. Atau sebaliknya, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya melihat di dalam bidang pekerjaan, saya lihat di mal-mal, saya lihat di kilang-kilang, lebih banyak perempuan daripada laki yang bekerja. Rupanya orang-orang yang menganut ekonomi kapitalisme, dia tahu bahwa perempuan mampu bekerja kepada siapa dan apa saja. Emosional itu mampu beradaptasi dengan berbagai persekitaran dan kondisi apapun. Orang yang pandai bergaul itu bukan karena akal, tapi karena emosionalnya. Orang mungkin mengaji di university bijak intelektualnya, tapi tak pandai bergaul karena emosionalnya tak bijak. Tapi semua perempuan bijak dalam bergaul, dalam melakukan adaptasi kepada apa dan siapa. Perempuan bukan hanya mampu mengerjakan pekerjaan perempuan, pekerjaan laki-laki pun mampu. Karena dengan emosi dia berbuat. Saya jujur di depan muslimat, saya seorang laki-laki yang pemalas membantu istri. Ketika saya memperbaiki rumah saya di Kairo, adalah saya pergi dakwah keluar. Saya cakap dengan istri saya, tunggu saya balik. Istri saya pikir kalau ditunggu pun tak mungkin ikut bekerja. Jadi istri saya yang cari semen, yang cari pasir, yang cari orang bekerja, yang menunggu rumah, yang masak, yang cuci, yang jaga anak, yang menyetrika. Dan dia mengaji sampai PhD dengan 2 anak 6 bersama saya di Mesir. Jadi saya pikir perempuan itu Masya Allah. Setiap hari saya merasa bahwa saya berdosa dengan istri saya. Tak pernah saya memasak, mencuci saya tak pandai, menyetrika lagi tak pandai. Menjaga anak memang sangat tak pandai. Hingga membina rumah istri saya 99%. Hanya satu. Berarti 99% tinggal 1%. Itu saya datang cuma untuk mengontrol saja. Oh sudah enggak. Saya kagum dengan perempuan, kenapa boleh? Itu sebab orang-orang kapitalisme menggunakan perempuan untuk menjadi pekerja karena tidak pernah protes. Karena dia bekerja dengan emosinya, maka enjoy. Seronok. Satu hari saya pergi ke mall, saya tengok 99% perempuan yang berada di mall. Di Indonesia lah. Di sini saya jarang pergi mall, tak tahu. Saya pandang kuat sangat, tidak duduk itu, berdiri. Akhirnya saya datangi seorang perempuan itu. Assalamualaikum.
Di Indonesia panggil perempuan Mbak atau Dek. Mbak bekerja di mall ini berapa jam? 9 jam Pak. Kenapa tak ada kursi? Ya. Duduklah. Dari tadi saya tengok berdiri saja. Tak boleh. Jadi berdiri 9 jam. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Saya tengok laki-laki berdirinya sudah begini. Nanti tanya perempuan luar biasa. Maka laki-laki itu deraka, tahu deraka, menyakiti perempuan. Tidak mendidiknya, membimbingnya, mengajaknya kepada Allah sebagai suami. Di kilang-kilang pun, kenapa pilih lelaki? Karena tidak ada demonstrasi minta naik gaji. Kalau perempuan dibagi gaji berapapun, oke. Saya tanya, ketika seorang perempuan keluar dari kilang, saya berhentikan sekejap. Berapa gaji kamu? Sekian. Untuk ongkos makan bolak-balik, sekian. 80% habis untuk loh, baginya? Ya kalau kami tak buat ini, malah kami tak dapat apa-apa uang. Boleh dia buat macam itu. Kalau dibagi sakit oleh Allah, kuranglah uang. Tapi tetap budak. Hanya perempuan yang boleh begitu. Itu sebab kapitalisme itu semakin kaya ketika mempekerjakan perempuan. Maaf, saya keluar dari buku ini karena ya, bahwa itulah kelebihan emosional dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang. Tengok yang mengaji pun banyak perempuan. Karena disuruh ngaji mau saja, laki-laki dekil. Ya, karena dia pakai apa loh, untuk siapa tuh Ustaz mau apa? Perempuan iya saja. Ya. Karena dia bekerja dengan emosional. Emosional itu macam tuh, cepat terima, cepat hilang. Di sini macam iya, lepas itu lupa. Setiap hari hidup dengan suami tak sabar. Bang, kerjalah, esok pun dapat kerjalah deh. Baru 3 jam kerjalah bang, baru cakap. Terus suaminya sabar, rezeki itu diatur oleh Allah. Esok dapat kerja, iya bang ya. Tapi esok begitu lagi terjadi, tetap saja tidak pernah mengeset dari action atau event kehidupan. Tak pernah mendapat pelajaran. Karena engkau lah yang mendapat pelajaran dari peristiwa emosional dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin menjelaskan bahwa hadis Nabi ini luar biasa. Kenapa menyuruh takwa dulu baru kemudian menjelaskan keluhuran emosional? Karena emosional adalah kelembutan. Itu sebab laki-laki perempuan terkadang minta lelaki itu tegas. Kenapa? Karena emang emosional itu adalah muyu'ah. Apa muyu'ah itu tidak tegas. Laki-laki pun kena takut dengan perempuan tak tegas pula. Akhirnya perempuan ini makin marah lah. Inilah masalah kehidupan. Karena tuan-tuan kehidupan itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Orang mengaji bukan untuk ilmu itu bukan untuk dijadikan pedoman hidup. Dia kira untuk jualan, untuk dapat sijil. Jadi mengaji tinggi, tetap saja dia belajar kehidupan dari orang tua yang tak punya ilmu. Padahal dia punya panduan hidup, yaitu Al-Quran dan hadis yang menjelaskan semuanya jika dipahami betul. Maka ustaz-ustaz muda-muda bagi ilmu, yang tua-tua itu yang pandai mengamalkan.
Karena dia punya pengalaman hidup, oh ini ilmunya. Ustaz muda cakap saja, tak tahu. Karena dia baca, sampaikan. Tapi yang tua-tua boleh amalkan. Ya. Nah, apa itu takwa sekarang? Lihat ayat Al-Quran itu, Allah berfirman, "Walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Allah telah berpesan kepada orang-orang yang memiliki kitab terdahulu itu, hendaknya kamu bertakwa. Kitab-kitab dulu pun berpesan Allah untuk bertakwa. Bahkan ayat berikutnya, wa tazawwadu, berbekalah, fa inna khairaz zad at-taqwa. Bahkan tengok hadis Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Berbuat baiklah dan jika selepas berbuat buruk, karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah dengan akhlak baik. Lihat muka surat berikutnya tuh, 7 itu. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala ini pemberitahuan. Ya. Ala ini adalah kata pembuka untuk memberitahu. Orang Arab jika didengarkan ucapannya ala, artinya ketahuilah. Allah memberitahu apa? Inna awliya Allahi, sesungguhnya wali Allah, la khaufun alaihim. La khaufun alaihim, tidak ada kebimbangan terhadap mereka. Orang kalau takwa, Allah bagi musibah pun Allah tak bimbang, karena memang dia sudah mencari kekasihnya. Seorang kekasih kalau dimarah pun malah ketawa. Ya. Itulah orang-orang yang takwa, wali adalah orang-orang yang tidak takut terhadap apa yang terjadi di masa datang. Kemudian walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih terhadap apa yang telah berlalu. Lalu dijelaskan wali itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Disitulah dijelaskan bahwa mereka wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Takwa di sini. Bahkan dijelaskan lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang takwa itu selalu bahagia di dunia dan di akhirat. Maka salah satu takwa melahirkan sifat lembut. Nah, kita sekarang ingin mengetahui takwa itu apa? Takwa dalam Al-Quran banyak maknanya. Ada takwa bermakna takut. Wa iyaya fattaqun, kepada akulah maka engkau takut. Satu. Kedua, takwa bermakna taat dan ibadah. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dengan setaat-taat, dengan sebaik-baik taat. Maksudnya, karena haqqa tuqatih, sebaik-baiknya taat, sebaik-baiknya ibadah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang ketiga adalah takwa, artinya membersihkan hati dari maksiat dan dosa. Itu ada hadis di bawahnya. Maaf, perkataan Sayyidina Ali maksud saya.
Bahkan bukan hanya perkataan Sayyidina Ali, banyak perkataan sahabat. Yang pertama adalah Sayyidina Ali ketika ditanya takwa itu apa? Takwa adalah rasa takut kepada yang maha agung Allah, beramal dengan Al-Quran, qanaah dengan yang sedikit, dan bersiap diri untuk hari kematian. Artinya semua para sahabat masing-masing telah mendefinisikan makna takwa, karena betapa pentingnya takwa. Sayyidina Abu Darda berkata, takwa adalah rasa takut kepada Allah, sehingga dia menjaga yang sekecil-kecil biji sawi, meninggalkan sebahagian yang halal karena takut menjadi haram, dan hijab antara Allah dan haram, dan seterusnya. Kemudian kita lihat di halaman 11 tuh, Sayyidina Ibnu Abbas, beliau berkata, dengan sebenar-benar takwa berjihad dalam mengartikan ittaqullaha haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa berjihad di jalannya dengan sebenar-benar jihad dan tidak takut dengan celaan orang-orang yang zalim, dan menegakkan keadilan walaupun kepada diri sendiri, ibu, bapak, dan anak-anaknya. Sayyidina Anas berkata, orang yang takwa dengan sebenar-benar takwa adalah orang yang dapat menjaga lidahnya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz mengatakan takwa bukan karena banyak puasa, bukan banyak sholat malam, atau melakukan kedua-dua, tapi takwa kepada Allah adalah meninggalkan yang diharamkan serta menunaikan apa-apa yang dipardukan. Maka barang siapa yang melakukan itu, itulah takwa. Dan banyak lagi di buku itu dijelaskan, bahkan di halaman 13 nengok ayat Al-Quran menjelaskan 13. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi wa dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu, diakhiri dengan wa ulaika humul muttaqun. Kita boleh lihat artinya gitu. Kebajikan, ketaatan itu bukan menghadapkan muka ke timur, ke barat, tetapi kebajikan itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan terus disebutkan dan diakhiri dengan dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Quran sendiri menjelaskan bagaimana makna takwa, dan banyak Al-Quran ya, menjelaskan takwa itu. Namun apa yang diberikan oleh takwa ke dalam kehidupan kita, ini dijelaskan pada muka surat 16. Keberkatan takwa. Yang pertama, mendapat manfaat daripada Al-Quran dan hidayah yang ada di dalamnya. Orang yang bertakwa selalu mendapat hidayah dan banyak kebaikan daripada Al-Quran. Itu sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran itu tidak mengandung keraguan di dalamnya, karena Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jika tidak bertakwa, tak berguna pun Al-Quran. Maka ketika orang punya hati yang takut, yang tunduk kepada Allah, tiba-tiba apa yang didengarnya dari Al-Quran selalu menjadi petunjuk-petunjuk hidupnya. Yang kedua, mendapat keluhuran di sisi Allah, ya, kedudukan yang luhur. Ayat dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran itu, "Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu
walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia dengan kemewahannya itu diperhiaskan, dijadikan amat indah pada pandangan orang kafir, sehingga mereka sombong, memandang rendah kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang bertakwa dengan imannya lebih tinggi martabatnya daripada mereka yang kafir pada hari kiamat kelak. Allah lah yang beri rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Sedangkan walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Di dunia ini mungkin orang yang berharta, berpangkat, macam lebih tinggi, tapi yaumal qiyamah orang yang bertakwa la fawqahum, di atas mereka. Yang ketiga, mendapat surga di sungai yang mengalir, bidadari suci dan keredaan Allah. Itu ayatnya ada. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw. Nabi disuruh memberitahu, ya. Maukah Allah memberikan kabar gembira kepada kamu untuk orang yang bertakwa? Di sisi Tuhannya ada apa? Surga, di mana di bawahnya mengalir dan kekal, serta banyak bidadari dan mendapat keridhaan Allah. Takwa dapat mencapai cinta. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesiapa yang menyempurnakan janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Memperoleh ma'iyatullah. Ma'iyah itu selalu bersama Allah, menyertai dia. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi banyak. Yang keenam, kejayaan. Tuflihun la'allakum tuflihun, itu kejayaan. Fattaqullaha ya ulil albab. Setelah Allah mengatakan tidak sama orang baik dengan orang buruk, meskipun orang buruk itu mengagumkan kamu, hartanya, kekuasaannya, dan kejayaannya, tapi tetap ya, kebahagiaan itu, kejayaan itu untuk orang bertakwa. Dan banyak lagi ayat-ayat tersebut, ya. Tuan-tuan, puan-puan baca sendiri hingga 17, 18, 21, 22, ya. Hingga muka surat 28, 23. Mendapat sambutan baik dari malaikat di hari kiamat, ya. Itu orang-orang yang bertakwa. Takwa sederhana artinya yang sering kita dengar, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sudah, itu takwa. Tetapi kalau kita simpulkan dari ayat-ayat semua, takut, taat, dan takwa itu, maka takwa berarti seorang yang mendapat perlindungan dari Allah, karena dia mempunyai tauhid yang sangat tinggi kepada Allah. Takut dan taat. Ini menunjukkan bahwa dia tidak punya sesuatu yang ditakuti dalam hidupnya kecuali Allah. Kita banyak sangat takut kepada segala sesuatu, tapi tak pernah merasa takut kepada Allah. Hatta kita berdosa pun tak takut. Itu sebab menuju Allah, langkah pertama yang benar, mendekatkan diri kepada Allah, langkah pertamanya yang benar adalah takut. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ketika melakukan sesuatu, jika punya kita ketakutan, itu mungkin lebih berjaya daripada mempunyai harapan yang lebih besar daripada takut. Terkadang orang berharap, bahkan sudah menghitungnya, bisnisnya akhirnya hancur. Karena tidak punya rasa takut, maka dia tidak siap untuk
gagal. Tapi ketika punya rasa takut, ya, artinya memulai sesuatu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, permulaan untuk dekat kepada Allah, permulaan untuk sampai kepada Allah adalah rasa takut. Maka orang-orang yang berbuat maksiat hendaklah punya rasa takut yang lebih. Dan orang-orang yang berbanyak berbuat taat, maka dia akan mempunyai rasa harap yang lebih. Tetapi jika orang berbuat dosa tidak punya rasa takut, Allah Maha Pengampun, nanti pun Allah mengampuni, ini cara mendekati Allah yang salah. Karena takwa berdiri di atas rasa takut dan taat. Sehingga umpama burung terbang, ketika dia dalam keadaan lurus, maka kedua sayapnya bergerak, takut dan taat. Tapi ketika dia dalam belok ke kiri, maka takutnya ya, sayap kirinya yang bergerak. Dia belok ke kanan, sayap kanannya yang bergerak. Karena dia ingin terus berjalan, tidak berhenti. Maka takut salah satu makna daripada takut. Maka dengan demikian dia telah mendekati Allah dengan jalan yang betul, sehingga ia mencapai takwa. Nah, kemudian yang kedua, lemah lembut. Lihat hadis ini dari Aisyah juga radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha ya Aisyah irfiqi. Fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim mirifq. Berlemah lembutlah wahai Aisyah, karena Allah jika menghendaki kebaikan ke dalam satu keluarga, maka dihinggapi sifat kelemah lembutan kepada mereka. Tanda bahwa keluarga itu baik, kedua belah pihak lemah lembut. Karena kelembutan itu datang dari wanita, maka ini Nabi berpesan kepada wanita. Ada seorang bertanya kepada saya, apa sebabnya terjadi broken home? Perceraian, artinya kehancuran rumah tangga. Saya jawab, sebabnya suaminya bukan laki-laki, hanya pria. Pria laki-laki. Pria ini maknanya laki-laki muda lah. Oh, laki-laki muda. Karena di bahasa Arab ada zakar, ada rojul. Bahasa kita ini susah membedakannya. Tapi di kita pun ada, ketika ada laki-laki yang kuat, luar biasa, laki-laki betul kan? Maknanya di sini bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan rohani, lelaki rohani maksudnya, yang mampu memimpin rumah tangga, mampu memimpin emosional wanita. Maka saya menjawab, karena suaminya bukan lelaki. Lalu perempuan itu bertanya, bagaimana kalau kita ingin punya suami lelaki yang menjadikan suami itu lelaki hanyalah wanita? Maka jadikan suami kita lelaki, jangan jadi ayam sayur, jadikan singa. Paham tak? Ini saya guna bahasa Indonesia nih, tapi pahamlah. Nah, kalau di rumah laki-laki dijadikan arnab atau arnab, bukan asad atau asad, nah, maka kita tidak punya lelaki lah yang jadi pimpinan. Kita lah yang menjadikan suami itu menjadi lelaki. Saya waktu menikah
dinasihati oleh saya punya syekh. Saya punya guru, punya syekh di Mesir. Saya duduk 20 tahun di Mesir dan nikah di Mesir. Alhamdulillah punya anak 6. Istrinya?